Haleluya, haleluya. Shalom bagi kita semua, baik yang onsite maupun yang online. Selamat pagi bagi kita semua. Ini waktunya kita masuk dalam hadirat Tuhan untuk mengawali hari yang kita lalui sepanjang hari ini. Saya percaya ketika kita mengawali dalam hadirat Tuhan, pasti ada penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan dan berkat Tuhan bagi kita hari ini. Mari saudaraku, kita datang dan hampiri Tuhan, kita memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, ku bersyukur, oh, ku bersyukur kepadamu Yesus, sebab Engkau baik, sebab Engkau setia. Kami bersyukur, kami bersyukur, oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, haleluya, oh. Ini ucapan syukur kami di hadapan-Mu Bapa. Pagi hari ini sungguh kami dapat merasakan kebaikan-Mu. Pagi hari ini sungguh kami dapat merasakan kemurahan-Mu yang Engkau nyatakan bagi setiap kami. Untuk itu ya Bapa, sungguh hati kami berlimpah-limpah dengan ucapan syukur hanya kepadamu ya Bapa. Sebab Engkau senantiasa menghiasi kehidupan kami dengan kemurahan dan kebaikan-Mu. Dan Engkau senantiasa rancangkan masa depan kami penuh dengan harapan. Ini ucapan syukur kami di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami ada karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ya Tuhan, ini ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Kau hiasi kehidupanku
dengan kemurahan-Mu Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kami katakan di hadapan-Mu Tuhan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu, amin. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu, amin. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu, amin. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semua karena kasih-Mu Tuhan. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik, Engkau setia, Engkau mulia. Yesus yang layak ditinggikan, Yesus yang layak dimuliakan, Yesus yang layak
kami ada untuk menyembah-Mu, ya Tuhan. Kami ada untuk memuji-Mu, ya Yesus, ya Allahku yang hidup, ya Bapakku yang setia. Oh, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Bapakku yang setia, Kau Allahku yang perkasa. Tiada yang seperti-Mu, Kau menghiasi hidup kami dengan kemurahan-Mu Bapa. Kau hiasi kehidupan kami dengan kebaikan-Mu Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Engkau selalu ada bagi kami Tuhan. Ada bagiku, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau, ku percaya Kau. Engkau ada bagi kami Tuhan, ada bagiku. Dengan iman kami berseru di hadapan-Mu. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Oh, di hidup kami Tuhan, di hidupku. Kami datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami datang untuk memuja-Mu pagi hari ini Bapa. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau
Kami berseru dengan iman, katakan, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, Yesus, oh Engkau ajaib, sungguh ajaib di hidup kami, Yesus. Untuk itu kami tak akan takut lagi, kami tak akan bimbang lagi, kami tak akan cemas lagi. Sebab Engkau Allah beserta kami, sebab Engkau Yesus Tuhan Allah Immanuel, yang selalu menyertai setiap langkah hidup kami. Untuk itu kami mau katakan di hadapan-Mu ya Bapa, kami katakan dengan iman, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Amin. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat,
sherere yaralabayamo. Shalabayarabayase. Kinalabaya shalabayarabayaramo. Oh Yesus, hanya Kau yang kami percaya. Hanya Kau yang kami percaya. Sebab Engkau yang berkuasa di bumi dan di surga. Oh, sebab Engkau jawaban doa bagi kami. Engkaulah jawaban doa atas hidup kami. Oh, haleluya, haleluya. Oh Yesus, kami percaya kepadamu. Sungguh kami percaya kepadamu Tuhan. Sebab Engkau Bapa kami. Sebab Engkau Tuhan kami Yesus. Kami percaya padamu Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Tuhan ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja, Tuhan ku percaya. Tuhan ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja, Tuhan ku percaya. Tuhan ku percaya kuasa-Mu sempurna. Oh, saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah. Roh-Mu bekerja, Engkaulah jawaban kami. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah. Roh-Mu bekerja. Kami katakan Tuhan ku percaya. Tuhan ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Yesus, kuasa-Mu bekerja, Tuhan ku percaya.
saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Lebih lagi kami katakan, Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna, Yesus. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya, Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna, Yesus. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, ya Tuhan, saat ku berdoa, Yesus, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Yalabaya syalabaya rabo, kidalabaya sherere yaralabaya ralaya rabaya rabo. Haleluya. Kami percaya Syalabaya rabaya se. setiap kami yang datang dalam nama Tuhan, kuasa-Mu bekerja. Saat kami berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat kami menyembah Tuhan, kuasa-Mu bekerja. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pagi yang luar biasa. Kami boleh menikmati hadirat-Mu, kami boleh menikmati kasih-Mu, kami boleh menikmati kebaikan-kebaikan-Mu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Bagimu segala pujian, bagimu segala hormat, bagimu segala kemuliaan. Haleluya, kami sembah Engkau, kami datang menghampirimu dengan segenap hati kami. Ikarana maradada maradada koradada marasikaradamu. Ikarana maradada marada koradada marasikaradamu. Ya Roh Kudus, bawa kami masuk dalam hadirat-Mu, menikmati kasih dan anugerah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapakku. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami rindu dengaran akan firman-Mu, merenungkan firman-Mu, firman yang menjadi pedoman, firman yang menjadi dasar hidup kami, firman yang mengajari kami, firman yang menuntun kami, firman yang menegur kami, menguatkan kami. Mari Roh Kudus berbicara, berfirman bagi kami. Hamba-Mu Tuhan urapi, Tuhan beri hikmat. Roh Kudus urapi hamba-Mu ini, berkata-kata melalui hamba-Mu. Berikan firman yang hidup, firman yang menjadi rema, yang menguatkan, memberkati, bahkan menyatakan kuasa-Mu. Berkati kami semuanya, pendengar, semuanya kami yang mendengarkan. Firman-Mu beroleh kasih karunia, beroleh berkat dari firman-Mu di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, berbicara bagi kami. Kami siap dengar firman-Mu. Demi nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan saudaraku. Pada pagi ini kita akan renungkan firman Tuhan. Satu rema yang luar biasa bagi kita.
Saya memberikan satu judul renungan kita di pagi hari ini adalah keajaiban kasih agape ya. Kenapa saudaraku? Karena memang sepanjang bulan ini kita belajar bagaimana kasih mula-mula itu dikobarkan kembali dalam setiap kehidupan kita sebagai umat Tuhan saudaraku. Oleh sebab itu kita akan belajar bagaimana kasih agape. Kasih yang dari Yesus Kristus Tuhan itu ketika berkobar-kobar. Ketika menyala, ketika kasih agape itu kembali menyala, kembali bangkit dalam hidup kita. Ternyata itu membawa keajaiban-keajaiban di dalam hidup kita. Nah, untuk mendasarinya kita akan baca saudaraku di Matius pasal 5 ayat 38 sampai 48. Saya bacakan kepada kita sekalian. Matius 5 ayat 38 mulai, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Ayat 39, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ayat 45, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ayat 46, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu yang hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Ayat terakhir, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat-ayat ini kita belajar betapa ajaibnya kasih agape itu. Kasih agape adalah kasih yang diberikan oleh Allah, yang diberikan oleh Roh Kudus di dalam diri setiap orang percaya. Itulah sebabnya buah roh yang pertama itu adalah kasih. Itu berarti kasih di sini yang disebut adalah kasih agape. Kasih Allah, kasih tanpa balas, kasih tanpa pamrih, kasih yang tidak hitung-hitungan, kasih yang di sini adalah kasih yang tulus, kasih yang rela berkorban, kasih yang tidak menuntut balas, kasih yang segenap hati, kasih yang segenap jiwa, kasih yang segenap kekuatan. Itulah kasih Allah, kasih agape itu. Nah, secara manusia saudaraku, bahwa kasih agape itu tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia. Dengan kekuatannya tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia. Tetapi oleh pertolongan dari Roh Kudus, maka kita bisa dan dapat melakukan yang namanya kasih agape. Dan itu yang akan kita pelajari di ayat per ayat saudaraku. Itulah sebabnya saya katakan kasih agape itu penuh dengan keajaiban dan keajaiban. Nah, di Matius pasal 5 tadi ayat 38 dikatakan begini, kamu telah mendengar firman,
Mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Inilah aturan hukum Taurat yang membalas perbuatan seseorang dengan setimpal. Itulah hukum Taurat. Jadi kalau orang berbuat salah A, maka dia akan mendapatkan balasan A. Supaya di situ ada apa? Ada keadilan. Jadi menurut hukum Taurat itulah standar hukum Taurat. Jadi kalau orang melakukan kesalahan satu kesalahan, maka dia akan mendapatkan balasan satu kesalahan. Itulah aturan hukum Taurat, standar yang rata-rata. Dan semua orang, baik orang yang percaya maupun yang tidak percaya bisa melakukan itu. Jadi kalau orang berbuat baik, maka dibalas dengan berbuat baik. Kalau orang berbuat jahat, maka dibalas juga dengan kejahatan. Itu standar dunia. Dan hukum Taurat pun mengajarkan demikian, saudaraku. Tetapi kasih agape itu punya standar yang lebih tinggi. Punya standar kebenaran yang lebih tinggi. Itulah saya sebutkan sebagai keajaiban. Dan kasih agape itulah kasih yang harus kita miliki dan kita wujudkan dalam perbuatan kita sebagai orang percaya. Nah, di ayat 39 sudah mulai dibedakan, saudaraku, antara hukum Taurat dengan kasih karunia. Antara hukum kasih agape dengan kasih menurut hukum Taurat atau dunia. Ayat 39 dikatakan begini, tetapi aku berkata kepadamu, jangan kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Siapa yang mau berbuat demikian? Kalau secara dunia, saudaraku, tidak mungkin. Ya kan? Kalau orang tiba-tiba ya benci kepada kita dengan emosinya yang sudah meledak-ledak, dia tampar kita dengan begitu keras, dikatakan pipi kanan, wah itu pasti selain pipi berbekas dengan 5 jari, merah gitu kan, wajah pun merah, pasti orang akan emosi dan membalasnya dengan hal yang serupa. Tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita, Yesus Tuhan mengajarkan demikian. Tetapi aku berkata, siapa di situ? Yesus. Janganlah kamu melawan. Berarti kita tidak boleh melawan. Tidak boleh membalas. Maka dikatakan kalau orang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Artinya di situ kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi saudaraku dikasih oleh Tuhan, inilah perbedaan antara hukum dunia dengan hukum kasih agape yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Dan itulah keajaiban daripada kasih agape itu. Bisa enggak kita melakukannya? Dengan kekuatan manusia lagi-lagi saya katakan tidak mungkin. Pastilah ada niat, ada keinginan untuk membalas. Kalau orang tampar pipi kanan, kita juga akan balas. Tetapi oleh pertolongan Roh Kudus, inilah yang harus kita lakukan. Di sini kita harus benar-benar meminta pertolongan Roh Kudus agar kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Itulah kasih agape. Kasih yang memang tulus, kasih yang tidak meminta imbalan, kasih yang memang dia membalas segala yang jahat dengan kebaikan. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi di sini jelas mengajarkan kepada kita, milikilah kasih di mana kita melakukan kasih itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau ada orang yang berbuat jahat, balaslah itu dengan kebaikan. Kenapa? Karena pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Bukan bagian kita, bukan hak kita.
Jadi kalau ada orang yang berbuat jahat kepada kita, ya kita harus balas dengan kebaikan. Pembalasan itu haknya Tuhan, tetapi jangan juga ya kita di dalam hati kita biar Tuhan yang balas. Rasakan lu biar Tuhan yang balas, bukan begitu. Tetapi maksudnya adalah kita harus membalas apa yang diperbuat orang kepada kita dengan kebaikan-kebaikan. Tulus dia, makanya kasih agape itu tulus. Itu tidak mudah, tetapi satu hal yang harus kita bangun adalah ketika kita punya hubungan yang baik dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan memampukan kita untuk melakukannya. Ayat yang ke-40 dilanjutkan. Sebagai bentuk keajaiban dari kasih agape. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga apamu? Jubah. Ini sesuatu yang juga yang luar biasa. Orang meminta baju, kita kasih jubah. Jadi kalau kita katakan sekarang ini orang minta kaos kepada kita kasih jas. Gitu ya. Kaos misalnya harganya taruhlah ya 100.000, 200.000. Tapi kalau jas bisa jutaan. Bayangkan kalau ada orang minta kaos kepada kita kasihnya jas. Kira-kira begitu, artinya bahwa ketika kita memiliki kasih agape itu. Makanya saya bilang judulnya ini adalah keajaiban kasih agape itu. Tidak bisa dilakukan dengan kekuatan kita. Tapi kasih agape itu sesuatu yang ajaib. Dan itu mengubah situasi, mengubah keadaan, mengubah cara pandang kita, mengubah perbuatan kita. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, dikatakan mengingini baju, serahkan juga jubahmu. Jadi saya mau garis bawahi bahwa ketika engkau dan saya memiliki kasih agape, maka kasih agape itu selalu memberikan yang terbaik kepada sesamanya. Selalu memberikan yang terbaik kepada sesamanya. Itu yang saya katakan tadi, orang minta kaos kita kasih jas. Berarti kalau orang percaya ketika kita dipenuhi dengan kasih agape, maka tidak sulit bagi kita untuk memberi yang terbaik, menolong sesama kita. Amin ya, itu luar biasa saudaraku. Maka inilah yang diajarkan oleh Yesus bagi kita. Inilah hukum kasih itu, yang kita sebut kasih agape itu. Yang berikutnya saudaraku digambar di ayat yang 41. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Saudaraku, ini sebuah tindakan perbuatan. Jadi kalau menurut hukum Taurat, jadi kalau di dalam Alkitab kalau tiba hari Sabat, maka hari Sabat itu diukur seberapa orang boleh berjalan. Jadi misalnya kalau di dalam hari Sabat itu orang boleh berjalan itu jaraknya itu maksimal 1 mil. Kalau lebih dari 1 mil maka dia dianggap melanggar hari Sabat. Hari Sabat itu bagi orang Israel sesuatu yang kudus, sakral. Maka salah satu perintah Tuhan, kuduskanlah hari Sabat. Maka pemahaman orang Yahudi hari Sabat itu sesuatu yang sangat sakral. Mereka melakukannya secara lahiriah. Tetapi mereka hanya sekedar melakukan lahiriah tanpa ada kasih di sana. Jadi ketika Yesus melakukan mujizat pada hari Sabat, wah Yesus ditegur, Yesus dibenci. Maka Yesus bertanya, bolehkah menolong seseorang pada hari Sabat? Bagi orang ahli Taurat tidak boleh karena itu melanggar. Tetapi Yesus melakukan itu. Karena Yesus mengutamakan bagaimana kasih
itu kepada sesama. Kasih itulah yang paling utama. Maka dikatakan, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Saya menggarisbawahi bahwa kasih agape itu selalu melakukan yang terbaik bagi sesamanya. Saudaraku, melakukan yang terbaik itu berarti kita jauh melampaui apa yang diharapkan, bahkan apa yang diinginkan oleh sesama kita. Saudaraku, ini bicara bagaimana kita sebagai orang percaya melakukan yang terbaik kepada setiap orang yang meminta pertolongan kepada kita. Ketika kita mau membantu, kalau kita mau menolong seseorang, kita menolongnya dengan segenap hati. Bahkan lebih daripada apa yang diharapkannya. Ini sesuatu yang luar biasa. Kasih agape itu penuh dengan keajaiban-keajaiban. Dan ini menjadi bukti kita sebagai anak-anak Allah. Kalau dikatakan nanti kita akan belajar bagaimana kasih agape itu ketika melimpah, ketika meluap, ketika berkobar di dalam diri kita kasih agape itu. Itulah yang menunjukkan engkau dan saya disebut sebagai anak-anak Allah. Itu berarti kasih agape itu mutlak bagi kita. Sebagai tanda sebagai anak-anak Allah. Kita lanjutkan saudaraku. Ayat yang 42. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kalau ada orang meminta, itu saudaraku mudah bagi kita. Misalnya kalau ada orang minta dong misalnya makanannya, gampang kalau kita ada orang yang meminta kita berikan. Tetapi kalau ada orang yang meminjam, itu beda cerita. Makanya dibedakan di situ meminta dan meminjam. Biasanya kalau meminjam itu pasti lebih apa? Lebih besar jumlahnya, betul enggak? Kalau orang minta itu biasanya sesuatu yang ya tidak terlalu besar lah. Namanya juga meminta kan. Tapi kalau meminjam itu beda cerita. Biasanya orang meminjam karena ada kebutuhan yang mendesak. Misalnya bayar sekolah anak atau apalah. Sesuatu yang besar, bayar hutang dan sebagainya, minjam, pasti porsinya lebih besar. Tetapi Alkitab bilang saudaraku, bahwa kalau ada orang yang meminta kepadamu, ya kan, jangan menolak atau berilah. Ya kalau meminta ya beri saja. Tetapi kalau ada orang yang meminjam, nah ini juga saya bilang, kalau orang meminta gampang, tapi meminjam itu sesuatu yang sulit. Tetapi Alkitab bilang jangan menolak. Itulah sebabnya Alkitab bilang begini. Kalau ada orang yang meminta pinjaman kepada kita, maka jangan dia apa? Alkitab bilang jangan minta apanya, jangan ditagih. Karena orang yang memiutangi orang miskin kepadanya akan diberkati berlimpah-limpah. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini penting bagi kita. Kasih itu memang penuh dengan keajaiban-keajaiban. Sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia rata-rata pada umumnya. Tetapi ketika engkau dipenuhi dengan kasih Allah, apa yang tidak mungkin jadi mungkin. Apa yang tidak bisa jadi bisa. Itu yang diajarkan oleh Alkitab, yang diajarkan oleh Yesus bagi kita pada pagi ini. Kemudian saudaraku ayat 43. Kamu telah mendengar firman kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Itu hukum Taurat. Dan itu juga yang dilakukan oleh orang-orang dunia. Orang yang mengasihi kita ya kita kasihi. Orang yang membenci ya dibenci, itulah hukum dunia. Tetapi kasih Allah, kasih agape, ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu,
dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Sangat berbanding terbalik. Kasih agape itulah kasih yang luar biasa. Saya menggarisbawahi kalau orang dipenuhi dengan kasih agape dari Allah, orang itu akan mudah menabur pengampunan. Ya kan, akan mudah menabur pengampunan. Bagaimana bisa berdoa mendoakan musuh kalau dia tidak mudah menabur pengampunan? Orang yang sedang membenci kita, orang yang melakukan kejahatan bagi kita malah doain, kita malah kasihi. Kalau tidak ada kasih agape dalam dirinya, itu tidak mungkin. Tetapi kalau kita dipenuhi dengan kasih agape, saya garis bawahi, kasih agape membuat kita mudah menabur yang namanya pengampunan. Mudah memaafkan seseorang, mudah mengampuni seseorang, bahkan mendoakan musuhnya. Itulah yang diajarkan oleh Yesus bagi kita. Ayat 45, karena dengan demikian, nah ini kesimpulannya. Jadi kalau kita melakukan semua yang tadi, misalnya saya katakan, saya garis bawahi, kasih agape tidak membalas kejahatan dengan kasih agape membalas kejahatan dengan kebaikan. Kemudian kasih agape memberikan yang terbaik bagi sesamanya, kasih agape melakukan yang terbaik bagi sesamanya, kasih agape memudahkan kita menabur pengampunan. Kalau itu yang kita lakukan saudaraku, maka ayat 45 lah kesimpulannya, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Jadi kalau kita masih membalas kejahatan dengan kejahatan, itu anak siapa? Ya saudara bisa jawab sendiri. Tetapi Alkitab berkata bahwa ketika kita membalas kejahatan dengan kebaikan, ketika ada orang berbuat jahat kepada kita, kita balas dengan kebaikan, maka kita jelas sebagai anak-anak Bapa di surga. Kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan, berarti itu bapak dunia itu. Kan jelas anak-anak bapak dunia, karena berbeda disebut di sini anak-anak Bapamu yang di sorga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Maka hari ini kita belajar, jadilah pribadi-pribadi yang memiliki kasih agape. Ayat 46. Maka diulang lagi, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Enggak ada upahnya. Kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, enggak ada upahnya. Orang dunia juga melakukan itu. Bahkan dikatakan, bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Digambarkan di situ pemungut cukai yang hanya, kalau pemungut cukai itu gitu kan, kalau kita kasih, namanya juga pemungut cukai, kalau kita berbuat baik kepada dia, dia berbuat baik kepada kita. Kalau kita berbuat jahat kepada pemungut cukai, wah dia tarik pajak tinggi-tinggi tuh. Dia akan berbuat curang kepada kita. Tapi kalau kita berbuat baik kepada dia, pemungut cukai akan baik-baik saja. Tapi kalau kita berbuat jahat, dia akan berbuat curang kepada kita. Dia tarik itu pajak tinggi-tinggi tuh. Artinya bahwa kasih agape itu melakukan jauh lebih tinggi daripada standar dunia. Ayat 47, dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, artinya seiman, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain sama dengan dunia? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Ayat 48, ayat terakhir, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Dari ayat terakhir ini saya garis bawahi, kasih agape itu membawa kita kepada kesempurnaan. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya mencatat ada 5 poin bagi kita. Keajaiban kasih agape sebagai bukti kita anak-anak Allah, anak-anak Bapa di surga. Saya ulangi, kasih agape sebagai bukti bahwa saya dan saudara adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Bapa di surga. Kenapa? Yang pertama, kasih agape membalas kejahatan dengan kebaikan.
Itulah kasih agape. Yang kedua, kasih agape selalu memberikan yang terbaik bagi sesamanya. Yang ketiga, saya mencatat kasih agape selalu melakukan yang terbaik bagi sesamanya. Yang keempat, kasih agape memudahkan kita menabur pengampunan. Yang terakhir, kasih agape membawa kita kepada kesempurnaan. Itulah sebabnya Alkitab berkata iman, pengharapan dan kasih yang terbesar apa? Kasih. Saudaraku, kasih itulah nilainya kekal. Kasih agape itu nilainya kekal, membawa kita kepada kesempurnaan. Kasih agape itu membuktikan bahwa engkau dan saya adalah anak-anak Bapa di sorga. Amin, itu renungan firman Tuhan bagi kita. Kita berdoa, haleluya. Bapa di surga, dalam nama Yesus Tuhan, firman Tuhan yang telah kami dengar di pagi hari ini, Tuhan jadikan firman ini menjadi rema dalam hidup kami. Roh Kudus memampukan kami agar kami memiliki kasih agape. Roh Kudus limpahi hati kami, penuhi kami dengan kasih agape Tuhan, agar kami bisa membalas kejahatan dengan kebaikan, agar kami bisa selalu memberi yang terbaik bagi sesama kami. Kasih agape itu memampukan kami melakukan yang terbaik bagi sesama kami. Kasih agape itu memudahkan kami menabur pengampunan. Kasih agape itu menuntun kami, membawa kami menuju pada kesempurnaan sebagai anak-anak Bapa di surga. Tuhan, kami percaya melalui firman-Mu ini Tuhan, mengajari kami supaya kami menjadi orang-orang percaya yang berdampak, yang berbuat kasih bagi sesama kami Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi berkat, menjadi saksi, menjadi terang bagi banyak orang dan banyak jiwa diselamatkan. Roh Kudus, berikan kami kemampuan agar kami bisa mewujud nyatakan, mengerjakan, berbuat kasih agape kepada semua orang dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, jadikan firman ini tertanam kuat menjadi rema bagi setiap kami semuanya. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus memampukan kami, Roh Kudus memampukan kami untuk memiliki kasih agape itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih. Saat ini Tuhan kami mau berdoa untuk semua. Pada saat ini mereka yang mengikuti mesbah doa pagi. Hari ini Tuhan hamba berdoa bagi umat-Mu yang hadir secara onsite dalam nama Yesus. Setiap doa, permohonan, pergumulan mereka Tuhan dalam nama Yesus, Tuhanlah yang menjadi jawaban, Tuhanlah yang menjadi penolong bagi mereka. Yang sakit dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan, yang berkekurangan dalam nama Yesus diberkati oleh Tuhan, diberkati usaha pekerjaan mereka, diberkati studi anak-anak mereka. Tuhan, Engkau yang bekerja saat ini, Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau nyatakan mujizat-Mu, Engkau menjadi jawaban Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Setiap permohonan, setiap pergumulan mereka Tuhan, hamba-Mu percaya Engkau yang mendengar, Engkau yang menjawab dari sorga. Kuasa-Mu, mujizat-Mu, pertolongan-Mu dinyatakan. Kami percaya juga Tuhan, Engkau yang sedang bekerja Tuhan buat semua umat-Mu Tuhan. Hamba-Mu percaya Engkau yang tahu, Engkau yang mendengar, Engkau yang menyelidiki setiap hati. Tuhan yang memberkati mereka. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat umat-Mu yang secara online Tuhan mengikuti mesbah doa pagi saat ini. Mereka yang menuliskan permohonan doa di live chat mereka Tuhan, dalam nama Yesus, setiap permohonan doa di live chat dalam nama Yesus, Tuhan berkati, Tuhan jawab. Tuhan yang mengerjakan kuasa-Mu, Tuhan yang mengerjakan mujizat, Tuhan menyatakan pertolongan-Mu Tuhan. Nyatakan
Tuhan genapi Tuhan. Kami percaya Tuhan mereka yang sedang berdoa untuk sakit penyakit mereka Tuhan sudah angkat, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Mujizat kesembuhan dinyatakan. Mujizat kesembuhan dinyatakan. Oleh bilur Yesus engkau sudah sembuh. Diberkati engkau dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan engkau nyatakan kuasa-Mu. Engkau nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Demikian juga Tuhan kami berdoa Tuhan untuk gereja kami, keluarga Allah. Tuhan berkati, Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Berkati setiap ibadah-ibadah yang ada di keluarga Allah. Berkati supaya banyak jiwa diselamatkan. Berkati juga Tuhan pelayan-pelayan Tuhan. Engkau yang memberkati semua pelayan-pelayan Tuhan yang ada di GB keluarga Allah. Gembala sidang kami Pak Obaja, Pak Jo dan Bunita, Tuhan berkati. Hikmat pengurapan double porsi Tuhan berikan kepada hamba-hamba-Mu ini Tuhan, sehingga dapat menggembalakan umat-Mu dengan penuh kuasa seturut dengan kehendak-Mu. Kami percaya Tuhan keluarga Allah ada dalam rencana Tuhan, ada dalam kehendak Tuhan, ada dalam perkenanan Tuhan. Tuhan terus tuntun gereja ini untuk mengalami pelipat gandaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kuasa-Mu dinyatakan bagi keluarga Allah. Terima kasih Tuhan, berkati juga Tuhan bangsa dan negara kami. Bangsa ini untuk kemuliaan Tuhan. Bangsa ini diselamatkan untuk Tuhan. Dalam nama Yesus pakai gereja-gereja Tuhan menjadi saksi untuk menyelamatkan bangsa ini untuk kemuliaan Tuhan. Berkati para pemimpin bangsa kami ini, mulai dari presiden sampai yang terendah, pemimpin-pemimpin bangsa ini. Tuhan berkati mereka. Roh takut Tuhan ada atas mereka, sehingga mereka boleh memimpin bangsa ini dengan kebenaran dan keadilan, membangun bangsa ini untuk hormat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berkati bangsa Indonesia, diberkati perekonomian, dianugerahkan keamanan atas bangsa ini. Tuhan berkati, anugerahkan keselamatan, hujan pertobatan dicurahkan atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur buat segala kasih dan anugerah-Mu di mesbah doa pagi pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami terima berkat dari Allah Bapa, di dalam anak Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan melalui Roh Kudus menyertai kami, memberkati kami sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya, Tuhan berkati.